Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, gimana nih kabar kalian? Udah berapa film nih yang kalian tonton selama masa pandemi? Atau udah sejauh mana nih sepedahannya? Eits, tapi kalau buat hal produktif, udah apa aja tuh yang kalian lakuin? Hayo ngaku. Oke, sebelumnya kenalin, aku Dini Puspita Widianti, mahasiswi KPI IAIN Kediri semester 7. Dan ini adalah podcast pertamaku, aye. Jadi sebelumnya Dini bakal ngebahas dan sedikit nge-review nih, gimana sih asal-muasal adanya new normal itu? Jadi nih teman-teman, seperti yang kita tahu, bahwa sejak bulan Maret, virus COVID-19 mulai masuk ke Indonesia yang makin hari makin menyebar dan gak bisa terkendali. Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Gunanya untuk apa? Ya untuk menekan penyebaran dari virus ini. Aduh, ngomongin part tentang PSBB nih, benar-benar part yang paling iris hati sih buat aku. Karena pada saat itu, perekonomian kita lagi di ujung tanduk. Ya, walaupun sekarang masih sih. Bayangin aja, semua kegiatan perekonomian masyarakat dipaksa untuk benar-benar berhenti. Mulai dari penutupan mal, sekolah, kampus, tempat ibadah, hingga tempat wisata sekalipun. Maka secara terpaksa, beberapa pegawai harus melakukan work from home atau yang biasa kita kenal WFH ya. Dan bahkan nih ya, kita sebagai generasi milenial pun terpaksa harus melakukan study from home. Tentunya hal ini nih cukup memberikan dampak negatif bagi beberapa kalangan masyarakat. Terlebih buat mereka yang bekerja sebagai pegawai atau buruh. Karena banyak dari mereka yang di PHK agar perusahaan atau industri dapat menekan angka pengeluaran selama masa pandemi. Nah, selang beberapa bulan kemudian, tepatnya pada awal Juli, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk memulihkan roda perekonomian Indonesia yang terpuruk saat itu. Dan istilah itu sekarang kita kenal sebagai new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Pada masa new normal ini, beberapa aktivitas mulai diperbolehkan lagi untuk beroperasi, seperti pusat perbelanjaan mulai dibuka, dan beberapa perusahaan atau pabrik mulai ikut dibuka pula. Namun, semua itu harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, seperti wajib mencuci tangan, memakai masker, dan juga saling menjaga jarak 1 meter. Tapi ada satu nih yang perlu kalian ingat, mereka tadi yang kena PHK, belum tentu akan langsung kembali mendapat pekerjaan mereka. Sebuah pertanyaan besar muncul, deng. Jadi apa peran kita sebagai generasi milenial dalam menghadapi era new normal seperti saat ini? Sebagai generasi milenial, kita nggak boleh diam aja. Kita juga harus ikut bergerak menyelamatkan mereka yang mengalami permasalahan ekonomi selama masa pandemi ini. Jangan cuma menonton film, scroll timeline IG, atau bahkan cuma rebahan di rumah. Katanya generasi milenial tuh isinya orang-orang kreatif kan? Ngomongin soal peran milenial nih, menurut kalian seberapa penting sih peran milenial di masa pandemik ini? Kalau menurut aku sih ya, adanya COVID-19 yang harus memaksa semua orang buat menjadikan media digital sebagai sarana berkomunikasi. Nah, dari sini nih, peran milenial ini sangat dibutuhkan loh. Soalnya, menurut riset, 50% pengguna internet adalah para milenial. Gak hanya itu, milenial ternyata menempati jumlah populasi terbesar di Indonesia. Wow, tentu saja peran milenial sangatlah berpengaruh dalam segala aspek di Indonesia. Nah, kalau bicara tentang aspek perekonomian, milenial nih sangat berdampak besar loh. Apalagi kalau kita bisa lihat di masa pandemi kayak gini, banyak banget milenial yang terjun di pergerakan ekonomi kreatif. Antara lain yaitu yang pertama, buat kalian anak SMK jurusan bidang tata busana misalnya, atau kalian yang mungkin punya kemampuan atau komunitas menjahit, kalian bisa membuat webinar atau video tutorial untuk menambah, membekali, atau meningkatkan skill menjahit bagi masyarakat umum. Kemudian kalian juga bisa memproduksi masker atau baju hazmat misalnya, yang dapat menjadi ladang penghasilan baru bagi kalian dan masyarakat lainnya.
Yang kedua, buat kalian anak SMK di bidang tata boga atau kalian yang punya ketertarikan dalam hal masak-memasak atau membuat kuliner, mungkin kalian bisa membuat startup dengan inovasi makanan yang unik yang bisa menjadi daya ungkit roda perekonomian kita. Yang ketiga, buat kalian yang hobi fotografi, kalian bisa berkontribusi untuk membantu memasarkan produk UMKM melalui hasil bidikan kamera kalian, sehingga dapat meningkatkan daya jual beli dari produk UMKM tersebut. Kemudian yang keempat, buat kalian yang hobi musik nih, kalian bisa membuat acara secara online melalui live Instagram misalnya. Kemudian kalian membuka donasi yang bertujuan mengumpulkan dana untuk membantu modal bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, seperti yang kena PHK tadi misalnya. Nah, ini pasti semua kaum milenial paham betul ya tentang cara mengoperasikan atau mengembangkan website atau media online. Kalian bisa membantu UMKM untuk berkembang melalui media online, entah itu Facebook, Instagram, atau media online lainnya. Bayangkan, dengan kalian berkolaborasi menyatukan keahlian yang kalian punya, kalian bisa menjadi generasi perubahan, bukan hanya menjadi generasi rebahan ya. Ubah perspektif atau cara pandang kalian terhadap pandemik ini. Tetap berpikir positif dan mulai beradaptasi dengan situasi saat ini. Mulailah berinovasi untuk menemukan peluang bertahan dan menjadi sukses dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Ayo, tunggu apa lagi? Buktikan generasi milenial adalah generasi yang cerdas dan dapat diandalkan, yang punya segudang cara untuk membangkitkan perekonomian Indonesia. Ayo, milenial bisa! Gak terasa ya teman-teman, kita udah masuk ke penghujung podcast hari ini. So, close statement dari aku untuk podcast kali ini, nungguin ya. Jadi kita harus mampu mengalahkan keadaan, bukan malah menyalahkan keadaan. Oke, aku Dini Puspita Widianti and see you the next my podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.